DC pinjol menghubungi kontak darurat kita atau di luar kontak darurat kita. Pernah nggak sih kalian dengar informasi bahwa kok DC-nya itu menghubungi orang-orang yang sebenarnya nggak kita daftarkan di kontak darurat? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ini justru malah dilakukan oleh pinjol legal. Kalau pinjol ilegal nggak kaget ya, karena mereka memang bisa mengakses seluruh kontak di HP kita. Karena saat menginstal aplikasi itu kan kita izinkan. Jadi mereka udah mengambil semua data-data pribadi kita. Nah, kalau pinjol legal, kalau misalnya terjadi seperti itu, contoh, kalian itu mendaftarkan nomor kontak darurat itu teman kalian si A dan si B. Ya, harusnya kan yang ditelepon si A dan si B. Tapi kenapa kok si C, si D, si Z dihubungi juga dan bahkan menanyakan kondisi kalian, dari mana mereka tahu? Padahal ini pinjol legal. Nah, ini harus segera kalian waspadai. Pertama kali yang harus kalian lakukan adalah cek aplikasi pinjol tersebut di HP kalian. Apakah dia meminta izin atau mempunyai akses ke kontak? Caranya gampang banget buat ngecek. Teman-teman tinggal tahan aja aplikasinya, cari info aplikasi, cari menu izinkan ya. Di menu izinkan itu kalian bisa lihat dia bisa ngakses apa lagi. Wajarnya sih ngakses lokasi dan ngakses kamera ya. Kalau ngakses untuk file, ngakses untuk kontak HP, kalau itu nyala langsung segera dimatikan karena mereka dapat dari situ. Dan ini pun juga bukan menjadi solusi karena data kalian kan udah diambil dan mereka udah menyimpan data kalian gitu loh. Sekarang kalau udah terlanjur kayak gini, apa yang bisa teman-teman lakukan? Nah, yang pertama, mau nggak mau teman-teman harus satu langkah lebih cepat dibandingkan mereka. Mau nggak mau teman-teman harus rela untuk menghubungi masing-masing orang yang ada di kontak HP kalian dan meminta tolong, meminta maaf gitu ya untuk tidak usah merespon karena ini adalah resiko, karena kalian ada masalah dengan DC-DC yang melanggar aturan dan jangan sampai teman kalian kena imbasnya dan kemakan omongan mereka. Nah, itu setidaknya akan membuat teman-teman kalian akan merasa takut dan nggak mau lagi merespon masalah pinjol. Ya, karena nggak semua orang ngerti soal pinjol nih, nggak semua orang ngerti soal apa sih prosedur yang ada di pinjol. Ya, ini harus teman-teman ketahui, harus teman-teman waspadai dan harus teman-teman ingat baik-baik ya. Jadi tugas kita kalau udah terjadi seperti itu adalah meminta maaf dulu deh kepada orang-orang yang merasa terganggu dan orang-orang yang belum terganggu minta maaf aja karena bilang aja data kalian habis dibobol dan jangan nomor-nomor yang ada di HP kalian akan segera dihubungi dan mohon untuk tidak percaya begitu aja orang-orang yang ngomong dan kalau bisa nggak usah diangkat aja langsung abaikan daripada mereka itu kena dampak yang sama datanya dibobol juga dan lain sebagainya oleh si oknum-oknum penipuan tadi ya itu akan membuat orang udah pasti takut sih membuat orang udah pasti nggak mau berurusan lagi dan nggak mau juga menanggapi respon dari pinjol-pinjolnya itu akan jauh lebih baik setidaknya kalian ngasih edukasi kepada orang-orang yang akan menjadi korban selanjutnya tadi ya karena mereka itu biasanya nggak ngerti apa-apa jadi gampang banget dipengaruhi inilah nah jangan sampai itu terjadi juga teman-teman ya terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.